wah si ini mah kayaknya enggak, wah si itu mah kayaknya udah dari umroh duitnya kayaknya habis, wah si ini mah kayaknya kemarin suaminya baru di PHK kayaknya nggak akan gabung, wah si ini mah kemarin juga kredit panci belum beres kayaknya nggak akan gabung. Anda yang langsung kotak-kotakin bahwa orang itu belum nggak akan gabung. Itu salah teman-teman. Di bisnis ini Anda butuh kuantitas. Anda butuh banyak dulu. Kalau Anda bikin 50 daftar nama, setidaknya kalau Anda ditolak 10 orang, hati Anda masih pede. Masih ada 40 lah, 10 kagak nape-nape gitu. Nah kalau misalkan Anda cuma bikin 10, terus 10-nya ditolak, Anda langsung masuk kamar, terus gelapin lampu, terus nyanyi deh ya. Mengapa aku begini gitu jadinya ya, galau mellow ya, plus ya slow jadinya hidupnya, perubahan hidupnya. Jadi daftar nama itu penting ya, daftar nama itu penting dan itu akan diduplikasi sama tim Anda. Kemudian nomor 2, Anda presentasi. Anda lakukan presentasi. Nah ini menarik, ya ini menarik. Anda boleh catat atau whatever, tapi Anda boleh catat juga ya karena saya belum sempat bikinnya. Anda presentasi. Presentasi adalah people skill, keahlian yang bisa dilatih. Keahlian yang bisa dilatih. Saat Anda bikin daftar nama, kemudian Anda prospek, daftar nama ini berikan kepada leader Anda untuk bersama-sama prospek. Untuk bersama-sama di prospek. Itu yang dilakukan di awal. Jadi untuk orang yang baru bergabung, di awal Anda tidak presentasi sendiri. Saya harapkan orang yang baru bergabung, 3 hari pertama itu Anda hanya di saat sudah gabung Anda bikin daftar nama, setelah itu 3 hari pertama Anda pelajari aja semua hal. Pelajari semua hal, kemudian bikin janji dengan leader Anda untuk ketemu dengan calon prospek Anda. Itu yang harus dilakukan di awal. Jadi kesalahan orang adalah saat mendengar bahwa bisnis ini dahsyat, apalagi leadernya ngeliatin bonus, tapi langsung loncat kabur gitu ya. Terus saat dia prospek ternyata kok nggak segampang itu gitu ya. Akhirnya dia terima penolakan dan yes, akhirnya muntaber. Nah, saya mau sharing tentang bagaimana menghadapi penolakan, karena di setiap presentasi kan ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak ya. Saya mau bahas yang mana dulu? Jawab yang tidak dulu deh ya, karena kalau jawab yang ya asik. Jawabnya yang tidak dulu. Yang tidak ini ada 2 kategori juga. Ada yang pertama adalah yang tidaknya udah nyinyir banget gitu. Udahlah gue tau lah MLM kayak gini mah yang udah 10 tahun yang lalu kan yang kronnya udah ada 100 gitu ya. Itu lupakannya kayak gitu ya. Lupakan, dia sotoy, judulnya sok tahu ya. Seperti saya pernah cerita bahwa saat kita prospek kita akan ketemu sama 5 orang, 5 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang sok tahu sok pinter. Yang kedua adalah orang dari MLM atau asuransi lain. Yang ketiga adalah orang yang negatif. Yang keempat adalah orang yang gagal di 3i Network. Emang ada Bu orang yang gagal di 3i Network? Banyak. Sekarang gini, ya banyak lah. Nah orang yang gagal itu biasanya ngajak gagal juga. Gitu. Orang sukses ngajak sukses, orang gagal juga ngajak gagal gitu. Kok ada ya orang yang gagal di 3i Network? Ya ada aja. Orang yang tidak kuat dengan impiannya pasti cepat muntaber gitu. Tapi finally pada akhirnya Anda akan ketemu dengan orang yang positif gitu ya. Anda akan ketemu sama 5 orang ini. Dan bila Anda ketemu sama orang yang negatif, yang dia bilang tidak, itu ada 2. Tidak yang bisa di follow up sama tidak yang udah nyinyir, yang udah di next aja. Nah, kalau follow up-nya gimana? Anda harus pakai ilmu kupas bawang. Ibu Eri nih gara-gara Ibu RT nih bicara bawang-bawangan. Gini loh kupas bawang tuh ya. Kan kalau kita prospek kadang orang bilang kayak gini nih. Maksud saya gini. Saat kita prospek, orang kadang beralasan. Betul nggak? Orang kadang alasan. Entah alasan itu untuk memang dia memang nggak join. Entah alasan itu apa. Nah kita yang harus memastikan. Makanya itu namanya ilmu kupas bawang. Ada orang saat kita prospek, orang ngomongnya kayak gini. Nanti ya soalnya saya tidak punya waktu. Ya, kebanyakan orang bicara seperti itu ya. Nanti ya saya tidak punya waktu. Kalau ada orang seperti itu, kalau menghadapi penolakan, kitanya jangan reaktif. Reaktif tuh jadi gini. Reaktif tuh jadi wah
kitanya yang berusaha menyelesaikan masalah mereka. Nggak perlu. Nantinya orang tidak suka sama kita. Kan kita nggak tahu timingnya, mungkin dia memang lagi sibuk, memang baru pindahan rumah, baru istrinya baru brojol, kita nggak tahu timing orang. Tapi jangan sampai sikap kita, gestur kita membuat orang menolak kita. Kalau kita sudah ditolak sama orang itu gara-gara orang itu tidak suka sama sikap kita, kita tidak akan punya peluang untuk datang lagi ke dia beberapa bulan ke depan dengan peluang bisnis ini. Betul nggak? Nggak akan. Jadi kalau orang udah langsung menolak kita, orang akan langsung menolak peluang yang kita berikan. Jadi jangan sampai Anda, kalau ada orang nolak, Anda langsung emosi gitu, berusaha mau menjelaskan segala sesuatu. Karena apa? Mungkin Anda aneh, kenapa ya ada orang yang nggak join bisnis ini? Aneh loh, padahal bisnis ini hebat loh. Padahal bisnis ini orang kalau nggak untung, masalah ruginya pun dia tetap untung. Ya kita yang mengerti. Orang lain kan nggak mengerti. Jadi kita nggak bisa paksain langsung orang untuk menerima bahasan kita, untuk menerima bisnis kita. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita jangan terlalu reaktif, tapi tetap membangun hubungan baik agar peluang bisnis kita tidak ditolak sama dia. Ya, karena kalau mereka sudah tidak suka dengan kita, otomatis kita tidak akan punya peluang untuk datang ke mereka. Ya, jadi bagaimana menghadapi penolakan? Ya hadapi aja dan bangun hubungan yang baik. Terus bagaimana saat follow up? Ada orang yang ragu, gitu kan ya? Ntar ya saya pikir-pikir dulu ya, entah pikir-pikirnya alasan, entah pikir-pikirnya memang dia mikir ya, nggak tahu ya. Tapi bagaimana menghadapi keraguan orang? Anda jangan bawa diri Anda. Anda jangan langsung, wah kenapa kamu ragu? Ini perusahaannya udah hebat loh. Jangan dari mulut Anda. Tapi kalau ada menghadapi keraguan, pakai alat bantu. Ya, 3i Network ini dahsyat nih, udah banyak bukti kan. Anda bisa share YouTube ke dia, itu akan lebih berguna, itu akan lebih smooth maksudnya, akan lebih lembut daripada Anda cerita habis-habisan gitu. Mungkin dia juga sama kita gitu ya. Jadi kalau menghadapi penolakan, ya kita hadapi dan bangun hubungan baik. Tapi kalau menghadapi keraguan, tahu ya bedanya penolakan dan keraguan, kerasa ya. Kalau menghadapi keraguan, Anda share tool, share alat bantu. Entah itu ajakin Zoom meeting, ya ini alat bantu, betul nggak? Ajakin Zoom meeting, lakukan 3-on-1, hadir di seminar online, di training-training, Anda share untuk 3i live channel. Nah itu gunakan alat bantu. Jadi alat bantu tuh bisa upline leader Anda, bisa juga YouTube, bisa juga pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan 3i Network, tapi bukan Anda lagi yang menjelaskan. Itulah poinnya. Karena kalau ragu berarti dia butuh pihak ketiga untuk berbicara gitu ya. Tapi pada dasarnya Anda harus tahu bahwa penolakan adalah bagian dari proses sukses. Itu yang harus Anda pahami dulu. Dan akan banyak yang lebih menolak Anda daripada yang menerima. Ya kan, ingat hukum Pareto 80-20. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa bisnis ini akan lebih banyak orang yang menolak daripada orang yang menerima, akhirnya Anda tidak akan fokus sama penolakan. Karena apa? Anda tahu memang kayak gini kodratnya. Memang kayak gini harusnya. Memang itu adalah bagian proses kesuksesan. Ya, kalau Anda tahu seorang penambang emas, ya penambang emas itu dia ngambil satu tanah banyak, dia hilang-hilangin tanah, hilang-hilangin kerikil, hilang-hilangin batu. Terus emasnya dapatnya segimana? Segede gini? Kagak, sedikit kan dapatnya, emasnya sedikit. Tapi kan si penambang emas itu tidak fokus sama kotoran. Iya kan? Dia tidak fokus sama batu, dia tidak fokus sama kerikil, dia tidak fokus sama tanah liat. Dia fokus emasnya mana? Emasnya mana? Apa? Nah itu seorang pemimpin tuh optimis. Gitu loh. Dan jadi Anda pun harus optimis. Sikap diri Anda harus optimis terhadap bisnis ini. Hingga Anda jadi seorang penambang emas yang akan mendapatkan emas. Jangan kalah sama si penambang emas gitu loh. Dia kerja masuk
Masuk kemana kilo, masih ke goa yang udah berapa kilo kali, ngambil itu keluarin, dia pisah-pisahin, setengah mati. Emasnya juga nggak sekilo gitu loh. Emasnya juga nggak banyak, tapi dia fokus. Fokusnya hasil, bukan fokus pada kotoran, bukan fokus pada penolakan. Ya, itu salah satunya kenapa Anda harus bikin daftar nama banyak dan melakukan presentasi dengan banyak. Hingga Anda tidak akan fokus lagi sama penolakan, Anda tidak fokus lagi sama daftar nama yang mulai menyusut. Nah, kesalahan tim yang baru gabung adalah nggak bikin daftar nama, langsung prospek. Itulah kenapa tim Anda lebih cepat berhenti. Salah satunya karena itu nggak bikin daftar nama di awal, langsung hajar prospek, ditolak, langsung muntaber. Gitu ya. Jadi mereka belum mengerti bahwa penolakan adalah kodrat bisnis ini, bahwa penolakan adalah bagian dari proses kesuksesan. Bila Anda mengerti, Anda akan menerima dengan yes, gua udah ditolak 1 orang, nah tinggal gitu aja. Yes, gua udah ditolak 2 orang. Yes, gua udah ditolak 3 orang, nah tinggal gitu aja. Ya, Anda tahu bahwa Arya Wirajaya ditolak 470 orang hingga dia sampai crown. Betul nggak? Sampai jadi crown agensi dia ditolak 470 orang. Nah, ada orang-orang yang merasa bahwa oh saya udah prospek loh. Saya udah prospek. Berapa orang sih prospeknya? Ya, saya udah prospek. Banyak orang-orang pada nggak mau. Berapa orang? Ya, salah satunya mungkin daftar namanya sedikit. Mungkin dia melakukannya seharinya 2 kali. Jadi merasa ditolaknya benar-benar bapernya, aduh gitu ya. Karena ditolaknya karena dia cuma presentasi 2 kali. Coba kalau dia presentasi 20 kali, mungkin nggak dia ditolak 20 kali? Saya rasa nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dia prospek hanya 2 kali, 2 kalinya ditolak, dia akan merasa bahwa wah susah bisnis ini. Gitu jadinya ya. Jadi lakukan lebih banyak, bikin daftar nama lebih banyak dan lakukan lebih banyak karena penolakan itu pasti. Ya kembali, tadi ada yang tidak kan? Tadi ada yang tidak. Ilmu kupas bawang. Ilmu kupas bawang. Tadi, wah saya nggak punya waktu. Nah, Anda jawabnya seperti ini. Kalau Anda punya waktu 2 jam, bisakah kita kerjasama untuk bersama-sama di bisnis ini? Nah, Anda tanyanya kayak gitu. Kalau Anda ada orang ngomong saya nggak punya waktu. Kalau Anda sudah bertanya seperti itu, dia akan mulai mikir, apalah dia mikir alasan lagi kan? Dia mulai alasan lagi. Mungkin nanti dia akan ngomong seperti ini nih. Oke, sepertinya saya bisa deh. Kalau 2 jam ngerjain bisnis ini, sepertinya saya bisa. Masalahnya gini Pak, masalahnya sepertinya istri saya tidak setuju. Nah, mulai kan alasan kedua. Sepertinya istri saya tidak setuju. Tadi waktu, sekarang istrinya. Apa yang harus Anda bilang? Anda bilang gini, kalau Anda punya waktu 2 jam, dan kalau istri Anda setuju untuk kita bisa kerjakan bisnis ini bersama-sama, karena saya mau bantu untuk menerangkan sama istri Bapak. Maukah kita bisa sama-sama mengejar goal setting kita, Pak? Tadi Bapak bilang bahwa oke, saya sudah sharing tadi bahwa kita bisa dapatkan bonus 3 juta hanya dalam waktu 2 bulan. Maukah kita bisa kerjasama bareng-bareng di sini, Pak? Bilang gitu. Nanti dia mungkin akan, bentar sih, sebetulnya kayaknya saya harus pikir-pikir tentang uang saya karena saya kemarin masih punya cicilan. Nah, ketahuan kan? Itu namanya ilmu kupas bawang. Ilmu kupas bawang. Belum tentu dia tuh nolak kita gara-gara waktu. Belum tentu dia nolak kita gara-gara istri. Belum tentu dia nolak kita gara-gara duit. Belum tentu. Jadi kita jangan sibuk-sibuk untuk, tapi Pak, motivasi ya, kadang-kadang tuh ya kita tuh punya bonus dikit udah jadi motivator gitu ya. Tapi Pak, Bapak kan punya waktu Pak, di sela-sela waktu Bapak nih yang kerja 8 jam, Bapak kan pasti punya waktu buat makan siang. Ada kan Pak 1 jam. Nah, kalau Anda berbicara seperti itu, mungkin orang akan merasa terpojokan. Orang akan merasa terpojokan. Jadi bisa kita ngomong dengan keberadaan diri kita yang akan nemenin dia. Kalau Bapak punya waktu 2 jam, bagaimana Pak? Kita bisa kerjasama di bisnis ini bersama gitu. Nanti dia akan nanya, akan mikir lagi alasan lain, mikir lagi alasan lain. Dan saat kita tetap menunjukkan diri kita yang memang mau bantu dia, maka dia pun
akan closing kalau saya bilang. Karena apa? Bisnis ini people join you. People not join 3i Network first. People tuh, orang tuh join gara-gara Anda yang antusias. Gara-gara rendah hati Anda. Gara-gara antusiasme Anda untuk mengajak bersama-sama sukses di bisnis ini. Orang tidak tahu di awal 3i Network. Orang nggak ngerti CAR. Mungkin mereka belum pernah ke kantor KAR. Even mungkin mereka tidak pernah dengar CAR sebelumnya. Apa sih CAR? CAR mobil kali ya. Mungkin orang tidak mengerti itu. Tapi orang akan tertarik dengan diri Anda. Ya, orang akan tertarik dengan diri Anda. Dan jangan ngerasa ragu untuk prospek, ya. Tapi kan Bu Eri, saya mah introvert, saya mah apa atuh gitu ya, rangian nangge di gitukeun gitu ya. Saya mah apa atuh gitu, Indomie juga disangguan gitu, bukan. Mau Anda pragmatis, mau Anda sanguin, mau Anda melankolis, mau Anda apalah itulah ya, apa itu ya kepribadian itu yang dahsyat luar biasa, enggak penting. Mau apapun Anda, saya kasih satu rahasia. Bagaimana Anda bisa menarik orang untuk bisa senang dengan Anda. Ya, rahasianya adalah setiap orang menyukai dirinya ribuan kali daripada orang lain. Right? Kalau kita ada foto nih barengan nih, foto yang 20 orang. Yang pertama kali dilihat muka siapa? Muka sendiri kan? Yang paling kita dilihat adalah muka sendiri. Jadi apa? Orang tuh senang akan pujian. Orang tuh senang akan senang akan sesuatu yang baik yang ada dalam dirinya, gitu loh. Orang tuh senang apapun yang ada di dalam dirinya, dia merasa itu yang paling baik. Jadi sebetulnya sebagai marketing yang baik, sebagai komunikator yang baik, Anda jangan terlalu banyak ngomong. Masalahnya saat Anda prospek orang, Anda sangat menggebu-gebu, Anda memikirkan cara, wah nanti gua kasih tema apa ya buat nanti ngomong, biar soalnya kalau gua nggak ngomong kayaknya ini bakal rada sepi nih, gua bingung, gua takut mati gaya. Kagak. Komunikator yang baik adalah lebih banyak bertanya, dan bertanyalah tentang diri dia. Ganti sayanya, ganti andanya dengan saya, ganti sayanya dengan Anda. Misalkan nih, bagaimana Bu pekerjaannya saat ini? Wah luar biasa gitu. Dengerin aja, dengerin sambil dengerin kita pelajarin kita masuknya kemana. Gitu. Tanyakan tentang anak dia, tanyakan tentang suaminya, tanyakan tentang pohon-pohonan yang bagus di potnya, tanyakan tentang, pokoknya tanyakan banyak hal tentang diri dia hingga dia akan nyaman. Kalau dia nyaman, dia akan mendengarkan kita. Jadi di awal, sebagai komunikator yang baik, jangan banyak ngomong. Termasuk Anda kalau sudah jadi leader, ya, Anda jadi leader tuh banyak banget ngomongnya gitu. Mungkin padahal harusnya Anda lebih banyak mendengar dari tim apa. Jadi Anda bisa belajar dari sana gitu. Tapi ini balik lagi, ini teknik prospecting, ini people skill ya. Jadi Anda harus mengerti sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia adalah dia menyukai dirinya ribuan kali daripada orang lain. Ya, jadi bertanyalah segala hal tentang dirinya, puji dia, kemudian kita presentasi ya. Jadi kalau seperti itu, saya pikir sebetulnya semua orang bisa. Nggak usah kasarnya mah gini. Kalau introvert nih, wah tapi kan saya mah nggak bisa ngomong. Ya siapa yang suruh lu ngomong? Lu kan disuruh nanya doang. Ya kan? Anda suruh nanya, wah, anaknya sekolah di mana? Dia yang banyak ngomong dah. Ya, kata Coach Sugi bilang, Coach Sugi suka ngajarin saya, Ri, lu jangan banyak ngomong. Kalau lu banyak ngomong, lu banyak salah. Kalau lu sedikit ngomong, lu sedikit salah. Gitu katanya ya. Jadi leader yang baik, komunikator yang baik, marketing yang baik adalah bukan mereka yang terlalu banyak bicara. Tapi mereka yang lebih banyak mendengar, memberikan pujian sama calon prospek Anda. Insya Allah dengan cara seperti ini, orang akan kena dulu hatinya. Ingat baik bahwa bisnis ini adalah bisnis hati. People join you, not 3i Network. Ya, kembali. Jadi orang senang dengan Anda karena bagaimanapun Anda coba tanyain aja diri Anda masing-masing. Anda pun senang didengerin kan? Benar? Anda pun senang didengarkan gitu. Kalau lihat foto, oh kamu Anda cari yang Anda duluan. Nah, sama orang lain juga kayak gitu. Jadi
pastikan bahwa Anda bisa memuji orang dulu di awal, gitu ya. Itu untuk menghadapi penolakan, keraguan dan sebagainya. Jadi ada orang yang saat presentasi, ada orang yang tidak. Nah, ada orang yang ya, yang tidak tadi saya udah jabarkan ya. Anda bisa follow up orang-orang dengan ilmu kupas bawangnya. Ya, kalau misalkan belum bergabung dan Anda tidak perlu reaktif, Anda tidak perlu, kenapa sih lu gabung, ini bisnis dahsyat luar biasa loh. Hati-hati loh, lu kalau nggak ikut bisnis ini, lu tua miskin loh. Jangan kayak gitu, hilang nanti dia, ya. Jangan kayak gitu. Jadi nggak masalah juga orang nggak gabung, asal diri kita tetap menunjukkan diri kita dengan bagus, biar kita masih membangun hubungan baik dengan dia. Oke, yang tidak udah, sekarang ya. Nah, ya ini kita bagi dua loh. Karena ada ya yang cuma nabung doang, tuh ada ya yang memang mau ngerjain bisnisnya. Nah, bagaimana Bu? Tuh kayak tuh. Kalau saya prospek, kalau saya presentasi, setelah saya presentasi yang 15 menit itu, saya biasanya akan nanya kepada si calon prospek, mana bagian yang paling Anda suka? Bagian income, insuran, atau investasi. Biasanya saya akan bertanya seperti itu. Kalau orangnya ngomong, Bu, saya mah cuma nabung doang. Oke, masukin kotak penabung pasif. Kita tidak akan bisa punya pemimpin di sana. Ya, jadi kalau Anda ngerekrut orang yang hanya nabung doang, ya lupakan bahwa dia akan bisa berlari bersama Anda. Udah, nggak apa-apa. Ya, suruh dia nabung yang rajin aja. Kalau bisa pakai auto debit aja. Jadi kita nggak pusing-pusing ngingetin, ya, auto debit. Kemudian ya-nya, kalau misalkan ya-nya dia mau mengerjakan bisnisnya, nah itu tadi, saat dia mau mengerjakan bisnisnya, kita submit data, dianya bikin daftar nama. Dianya bikin daftar nama gitu. Kalau oke, setelah itu kita langsung kasih tahu, download aplikasi Zoom, langsung masukin ke grup, hajar-hajar di grup gitu. Terus tanyakan, bikin kesepakatan. Sepakat nggak nih kita nabung 5 tahun? Bila sepakat, oke, apa yang saya bisa lakukan untuk kamu bisa punya bonus secepatnya? Apa yang Anda harapkan di 2-3 bulan ke depan? Jadi setelah orang gabung, kalau orangnya memang niat berbisnis, kita bikin kesepakatan seperti itu. Jadi jangan langsung, oh ya gabung, kitanya senang langsung submit, selesai gitu. Nggak seperti itu. Jangan langsung lewat gitu maksudnya. Harus tetap dipandu, dikawal. Itu namanya startup. Harus dipandu apa yang harus dia lakukan. Yang dia lakukan adalah bikin daftar nama. Kemarin Pak Roman udah cerita, dari daftar nama itu, kalau yang ekonominya lebih dari dia, antusiasmenya lebih dari dia, effortnya sepertinya lebih dari dia, itu dulu yang didahulukan untuk diprospek. Kemudian kita langsung bantu dia untuk prospek dan masukkan ke sistem. Ya, jangan biarkan diri Anda jadi Superman. Enggak, masukkan ke sistem biar dia terikat pada sistem. Ya, jadi yang ya tadi, yang oke, join dengan bisnis kita, ya-nya pertama adalah penabung pasif, yang kedua adalah penabung aktif. Bila penabung aktif dan mau gerakan bisnisnya, langsung masukkan ke sistem. Kesalahan di bisnis jaringan adalah tidak terjadi duplikasi. Nah, kenapa saya berulang kali tadi saya bilang daftar nama, langsung masukin sistem Zoom meeting? Karena apa? Karena bisnis ini harus duplikasi. Kalau tidak ada duplikasi, bisnis Anda mungkin hanya bertahan setahun. Gitu loh. Jadi orang yang gabung setahun di awal harusnya dia mengerjakan dengan cepat dan kuat. Gitu loh. Jadi di awal udah diajarin dengan sistem yang benar. Jangan setelah di awal gabung, submit, kitanya seneng, ngobrol, ngelantur kemana-mana. Nggak ngelantur sih, tapi Anda pasti banyak memotivasi. Benar atau betul? Padahal mereka udah nggak perlu motivasi, mereka join kok. Benar nggak? Mereka udah join. Nah, kalau udah join, apa yang harus dilakukan? Langsung submit. Orang yang langsung submit, langsung ada namanya di Mobis, orang tuh lebih yakin. Saat dia lebih yakin, dia akan lebih cepat untuk bergerak. Kadang-kadang kita naruh submitan, nunggu elit. Gitu, wah kurang 2 lagi, nantilah di bulan depanin lagi. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada ya, langsung gabung, langsung submit gitu. Biar apa? Orang tuh yakin, langsung
Kalau M-Banking, kalau Indomaret, yuk kita anterin langsung ke Indomaret. Jadi kalau Anda lakukan itu dengan benar, kalau Anda lakukan ke si A nih, orang baru kan kagak ngerti apa-apa tuh di awal. Tapi kalau Anda melakukan itu, masuk akal nggak kalau dia akan melakukan hal yang sama ke timnya? Iya kan? Dia akan melakukan hal yang sama karena dia merasa di awal saya gabung, dia diperlakukan seperti itu. Jadi dia pun akan melakukan hal seperti itu. Nah, kesalahan kita kadang-kadang habis closing ngobrol, ngopi, merokok, hilang itu urusan daftar nama. Hilang urusan daftar nama, hilang urusan goal setting. Gitu loh. Nggak nyampe ke sana jadinya. Wah, motivasi bla 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 hari ini gitu. Paling besok gimana? Besok nanti nonton Zoom meeting ya. Orangnya nggak ngeh gitu sampai sana jadinya. Ya, jadi kalau Anda melakukan hal itu maka akan ditiru plek-plek sama tim Anda. Bisnis ini butuh duplikasi. Biar apa? Biar Anda punya bisnis autopilot. Di mana saat Anda tidak mengerjakan seperti di awal pun bonus tetap mengalir buat Anda. Ya, bahasanya passive income gitu ya. Kan pengennya kan kita semua kayak gitu. Tapi kita salah memulai awalnya. Jadi itu ditiru habis sama semua tim Anda. Itu yang ngebikin Anda tidak pernah bukan pensiun ya. Anda merasa lelah di bisnis ini dan Anda jaringan cepat rontok karena awalnya kurang di-grab. Gitu loh, awalnya kurang di-grab. Jadi jaringan cepat rontok. Ingat baik, yang namanya duplikasi adalah learn, belajar, do, mengerjakan atau action, and teach, mengajar, ya. Belajar, action, apa tadi? Mengajar. Anda harus lakukan tiga-tiganya. Bagaimana kalau Anda hanya do and teach? Anda mengerjakan dan belajar. Mengajar ya. Anda action and teach. Action and teach. Mengerjakan dan mengajar. Hati-hati. Jangan-jangan Anda mengerjakan sesuatu yang kurang tepat. Bahayanya seperti itu loh. Kalau Andanya tidak belajar, Andanya menghilangkan learn. Ya, Andanya menghilangkan belajar karena ngerasa Anda sudah bisa. Toh dengan cara Anda pun yang action terus, Anda bisa closing. Kan gitu banyaknya orang ya yang nggak perlulah Zoom meeting. Yang penting mah action aja dapat bonus elit. Yang penting gua prospek aja. Bahkan di jadwal Zoom meeting pun dia prospek gitu loh. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau learn. Dia hanya action and teach. Dia action kemudian mengajarkan orang. Nah, hati-hati leader yang seperti ini. Dia actionnya hebat, elit-elit terus tiap bulan. Dia lupa belajar. Akhirnya dia jadi mengajarkan hal yang kurang tepat ke timnya. Jadi nggak duplikasi kayak gitu. Nggak akan jadi. Timnya hanya niru dia jadinya. Belum tentu dianya juga benar. Dia kalau posisinya udah bagus. Nah kalau posisinya masih sama agensi, tapi ngerasa pernah punya pengalaman di bisnis lain, jadi ngerasa bahwa wah gua taulah yang kayak gini mah, bahaya gitu ya. Tadi action and teach. Bagaimana dengan teach, learn, and teach? Orang yang hanya belajar dan mengajar. Apa yang terjadi dengan orang yang belajar dan mengajar tanpa melakukan action? Ada omset nggak? Nggak akan ada omset. Ya, keren banget kalau jadi keynote. Kalau ngomong sih bagus banget gitu. Tapi kalau nggak ada action, Anda nggak akan punya omset. Kemudian Anda bingung, kenapa ya nggak ada omset? Nggak ada omsetnya, Anda sibuk belajar sama ngajarin. Tapi nggak ada action. Bagaimana Anda bisa bertumbuh? Ya, nangkep poin saya. Ya kan, tapi saya kan udah rajin Zoom meeting, Ri lagi ya. Saya udah ikut Zoom meeting. Katanya kan nyawa bisnis ini adalah pertemuan. Ya iya, lu ngerjain hanya belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Nggak ada actionnya. Ya rontok dong. Anda tidak powerful jadinya. Omset dari mana kalau kerjaannya hanya belajar, mengajar, gitu loh. Jadi Anda harus lakukan ketiga-tiganya. Oke, bagaimana dengan yang learn and do? Ya, Anda belajar, kemudian ada action. Bagus nggak kayak gini?
Belajar, action, belajar, action. Andanya belajar, terus Anda action. Belajar, terus Anda action. Tapi Anda lupa ngajarin tim Anda. Apa yang terjadi? Kalau ada apa-apa, Anda yang repot. Benar nggak? Semuanya ke Anda jadinya. Semuanya ke Anda. Anda memang jadi hebat ya, karena Anda belajar terus, Anda action terus. Kalau ada yang prospek, Anda yang prospek duluan. Anda yang prospek ya. Tim nggak usah prospek, biar sama gua, biar closing, katanya gitu. Akhirnya Anda jadi Superman. Passive income yang kayak gitu. Kagak. Anda akan kerja terus-terusan. Terus autopilotnya di mana? Get it? Nggak ada tuh autopilot. Jadi yang namanya duplikasi adalah belajar, action, and teach. Mengajarkan. Anda belajar, Anda action, dan Anda mengajar. Anda harus lakukan ketiga-tiganya sekaligus. Karena seorang pemimpin ada seorang pengikut di waktu yang bersamaan. Gitu loh. Kadang-kadang gara-gara posisi udah bagus, Anda merasa bahwa ya gue udah benar gitu. No, posisi dimanapun Anda harus tetap belajar. Anda harus tetap belajar dan harus tetap action. Nggak ada cerita kalau misalkan orang bisa hebat kalau nggak action. Anda tidak akan bertumbuh. Anda tidak akan berbuah jadinya, bantut jadinya ya kalau cerita bonsai ya. Itu yang namanya duplikasi. Dengan duplikasi Anda akan punya passive income. Tanpa duplikasi selesai. Sekarang Anda cek aja di grup Anda masing-masing. Berapa orang leader di bawah Anda? Berapa orang yang sudah menduplikasi Anda? Menduplikasi cara kerja 3i Network ya. Karena kalau menduplikasi Anda belum tentu benar juga. Ya kan, belum tentu benar juga. Buktinya apa? Ya buktinya nyampe ke titik yang sekarang gitu ya. Menduplikasi cara yang seharusnya. Yang 5 langkah sukses tadi ya. Lakukan itu teman-teman. Lakukan itu karena apa ya? Karena duplikasi penting. Anda tidak menjalankan bisnis duplikasi di bisnis jaringan, Anda Superman. Gitu. Anda Superman jadinya. Jadi selalu lakukan hal itu terus-terusan. Learn, do, and action. Gitu teman-teman. Ya, banyak orang yang bilang gagal di MLM. Karena ya kan ada orang ngomong yang sukses itu aja. Ya kan? Yang sukses itu aja. Mereka lupa bahwa kayak YouTuber nih. YouTuber itu saya kemarin nonton sharingnya Deddy Corbuzier. Katanya YouTuber itu yang berniat pengen jadi YouTuber, at least setidaknya dia upload video sehari sekali. Itu ada 25 juta orang. Tapi berapa orang yang jadi YouTuber di dunia dan yang dibayar mahal? Kan hanya beberapa orang. Ya, hanya beberapa orang. Jadi terus yang jadi dokter hebat, berapa banyak orang yang sekolah dokter kemudian tidak jadi dokter hebat, gitu kan ya? Banyak orang melihat bahwa bisnis MLM susah. Sekarang emang bisnis apa yang nggak susah? Jadi YouTuber aja susah, jadi dokter aja harus ratusan juta, pengacara harus ratusan juta, mau jadi pengusaha hari gini modal Anda berapa? Ya, banyak orang yang berpikir susah. Ya kalau ada yang gampang, mungkin semua orang kaya. Ya sesusah-susahnya bisnis ini sebetulnya hanya bagaimana kita bisa menduplikasikan cara kerja kita, visi kita, impian kita kepada tim. Sesulit-sulitnya bisnis ini cuma itu. Sesulit-sulitnya bisnis ini hanya mengundang orang ke Zoom meeting. Beneran. Kalau Anda berpikir prospek aja susah, nah saya kan tadi udah kasih tahu, Anda banyak muji orang aja, orang senang sama Anda. Kalau orang senang sama Anda cerita apapun orang mau dengar. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Jadi siapapun sebetulnya bisa memulai, bisa jadi seseorang yang hebat di bisnis ini. Siapapun Anda, asal lakukan caranya dengan benar. Lakukan caranya bagaimana benar. Kalau misalkan Anda lakukannya tidak benar, jadinya Anda merasa sudah bekerja,
sudah sibuk, tapi tidak produktif. Jaringan yang ada bangun, rontok lagi. Jaringan yang ada bangun, rontok lagi. Jadinya seperti itu. Jadi lakukan duplikasi yang benar. Kalau misalkan sulit masuk ke Zoom meeting, lebih banyak lagi ngundang orang ke Zoom meeting. Kenapa Anda bilang sulit? Karena yang Anda undang mungkin cuma 3 orang. Dan 3 orangnya ini pada malas ikutan Zoom meeting. Coba Anda undangnya 20. Masa nggak ada 3 orang yang diam di Zoom meeting? Ya kan? Sebetulnya itu gitu. Jadi bisnis ini yang penting banyak. Lakukan aja dulu, tapi banyak. Jangan hanya melakukan. Karena kalau orang prospek, 2 orang sehari, udah prospek belum? Udah. Gitu. Tapi kalau dia tidak melakukannya dalam jumlah yang banyak, itu membuat kalau kita punya grup nih, kita punya grup kan tidak selalu ini grupnya stabil. Itulah kenapa seorang leader tetap harus prospek. Kadang-kadang gara-gara udah jadi leader ya, tim udah banyak, udah malas prospek. Gitu ya. Udah jadi motivator terus gitu di WA gitu. Dan dianya tidak kemana-mana. Seorang leader pun apapun posisinya harus tetap prospek. Karena tidak jadi jaminan 3 grup ini jalannya rame rata semua. Nah, itulah gunanya, balik lagi nih teman-teman. Itulah gunanya bikin daftar nama yang banyak sama lakukan prospek sebanyak mungkin. Karena kalau ada tim yang rontok, Andalah orang yang paling bertanggung jawab untuk nutup kaki yang lemah itu, kaki yang rontok itu, gitu loh. Jadi tidak akan terpusingkan dengan orang yang tidak mau nonton Zoom, dengan penolakan, nggak akan terpusingkan. Penambang emas tidak peduli dengan kotoran. Penambang emas tidak fokus pada kotoran. Penambang emas fokus sama emasnya. Seorang leader tidak fokus sama penolakan, tidak fokus sama orang yang tidak mau jalan, tidak fokus sama orang yang tidak mau ikut Zoom meeting, tidak fokus pada orang yang tidak mau mengikuti arahan. Kenapa? Karena memang tidak semua orang bisa mengikuti arahan. Tidak semua orang bisa. Itu butuh kerendahan hati untuk orang bisa mendengar. Beberapa tim saya punya kelemahan, dia tidak mampu mendengar, dan saya so pity for her gitu ya. So pity buat mereka, begitu menyayangkan mereka yang punya potensi tapi tidak punya kemampuan untuk mendengar, karena dia tidak akan pernah kemana-mana. Jadilah pendengar yang baik. Saat bertemu dengan leader Anda, dengarkan dia. Karena apa? Karena ilmunya nanti akan keluar sendiri. Kalau Anda bertemu dengan leader Anda dan Anda banyak bicara, leader Anda akan diam. Berarti Anda udah hebat dong. Anda tidak perlu cerita pun, leader Anda udah tahu Anda sudah sejauh mana. Anda nggak perlu cerita, Anda ditolak, Anda tidak perlu cerita bagaimana betapa pahlawannya Anda saat kemarin Anda prospek, nggak perlu cerita. Leader Anda tahu kapasitas Anda. Leader Anda mampu untuk menggali potensi Anda. Yang paling penting adalah bagaimana Anda mendengar lebih banyak. Saat Anda bisa mendengar lebih banyak, Anda bisa menyerap lebih banyak. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan fokus sama orang yang tidak mau jalan, tidak mau ikuti arahan. Enggak penting kalau Anda tetap bergerak. Nah masalahnya, apakah Anda tetap bergerak? Yang membuat stres sebetulnya adalah Anda berasa Anda bergerak, gitu. Padahal Anda tidak bergerak. Apalagi duplikasi yang Anda jalankan kemarin, misalkan acak-acakan. Habis Anda di tahun-tahun berikutnya. Mulai pusing. Harusnya sih Bu, saya naik brown agency, cuman gara-gara tahun kedua sih jadi nggak masuk. Bukan itu poinnya. It's not the point. Karena memang premi group system pasti hilang. Anda cerita, nggak cerita itu pasti hilang. Masalahnya Anda akan merasa itu hilang karena Anda tidak bergerak. Karena Anda kurang cepat untuk nambal si yang tahu yang bakal hilang. Bukankah kita punya dashboard loh? Wih keren banget. 3i Network di Mobisnya ada menu dashboard. Itu menu untuk para direktur itu. Untuk bisa goal setting, gue ngatain berapa nanti yang hilangnya. Wih keren banget. Kalau selevel staff nggak akan dapat kayak gitu. Benar nggak? Yang kerja-kerja, betul nggak? Yang kerja-kerja itu biasanya dia melaporkan ke direktur. Dan direkturnya tahu, wah kayaknya nih, si ini kayaknya nggak akan beli barang gua nih. Kayak gitu-gitu kan ya. Nah, kita dapat menu dashboard.
Di mana di situ kelihatan mana nih omset mana yang akan hilang. Itu keren banget. Dan itu sebetulnya jadi lampu kuning buat Anda. Warning buat Anda untuk bergerak bagaimana caranya untuk bisa melebihi premi group system ini yang bulan depan akan hilang. Kan ada bulan ke-10, 11, 12, betul nggak? Itu sebetulnya kan itu jadi warning buat Anda. Gitu. Tapi karena orang tidak bergerak, orang tidak action, kebanyakan apalagi yang kalau sudah menjadi leader, timnya banyak gitu ya, timnya banyak, dia akan kerjaannya learn and teach, learn and teach, learn and teach, and you forget the do. Anda lupa untuk action, gitu ya. Anda akan merasakan, aduh makin turun, aduh makin turun, aduh makin turun. Iya, karena Anda sibuk belajar dan mengajar doang gitu, gak ada actionnya. Gitu aja teman-teman. Jadi golden rule bisnis ini adalah ini bisnis saya. Bila saya sukses, itu karena saya. Bila saya gagal, itu karena saya. Sayalah yang jadi pembeda antara sukses dan gagalnya. Ingat baik, para pemimpin hanya membutuhkan impian. Para pengikut hanya butuh bukti. Berapa banyak orang yang, oh dulu aja, kalau udah sukses gue ikutan lo. Kan banyak yang kayak gitu ya. Dan kita di sini semua bukanlah mereka yang menunggu bukti. Setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Ya, semua setuju bahwa kita bukan menunggu bukti, tapi kita jadi pemberi bukti. Apa bedanya saya dengan Anda? Kalau hari ini saya bisa membuktikan ke Anda semua bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa dahsyat. Gitu ya. Saya tadi berbagi dengan tim Purwakarta bahwa saya kemarin di WA sama dari notaris bahwa saya sudah bisa mengambil surat rumah yang sudah ganti nama ke nama saya. Alhamdulillah. Artinya kalau saya sudah bisa ambil surat udah ganti nama ke atas nama saya, artinya saya beli rumah ini nggak punya utang. Saya tidak utang ke bank. Sehebat itu Tuhan kita dan sehebat itu bisnis kita. Masalahnya Anda sadar nggak bahwa kita ada di bisnis yang hebat? Masalahnya Anda sadar nggak bahwa, yakin nggak bahwa Anda bisa sukses? Saya, even more, bahkan lebih dari saya. Anda bisa bilang, si Bu Eri mah ibu rumah tangga lah, biasalah segala ya gitu, saya bisa lebih dari dia. Why not? Why not untuk lebih ngegas? Why not untuk lebih ngotot? Why not untuk saat ngelihat dompet Anda tipis gitu ya? Apa bedanya dengan saya dulu? Coba, Anda suka kerupuk, saya juga suka kerupuk. Anda suka bakso, saya juga suka bakso. Apa bedanya Anda dengan saya? Hingga saya bisa ada di titik ini dan Anda belum ada di titik ini. Sebetulnya lebih ke vision Anda, lebih ke impian Anda, seberapa ngotot Anda ngejar impian Anda. Kalau saya tadi berbicara soal duplikasi, kalau saya tadi berbicara tentang 5 langkah sukses, Anda yang mendengarkan ini pun, Anda sudah tahu semuanya itu. Iya kan? Saya hanya mengingatkan Anda aja, agar Anda tidak acak-acakan nantinya. Gitu loh. Tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Kita berdoa di langit yang sama. Betul nggak? Kita berdoa di langit yang sama. Kita berdoa pada Tuhan yang sama. Masa Tuhan itu hanya memberikan untuk Eri, untuk Afria, untuk Wancen? Hari gini, masa pandemi, saya memberikan bukti bukan gara-gara saya. Sebetulnya bukti yang saya kasihkan kepada Anda harusnya bisa fasilitasi itu. Sebagai suatu bukti yang Anda bisa jual ke orang lain. Masa pandemi, orang 3i Network bisa beli rumah. Itu kan gila banget. Saat banyak orang yang menunggu bantuan langsung tunai yang 600.000, kita bisa berjaya di 3i Network. Kita bisa dapat passive income di 3i Network. Bukankah ini harusnya kendaraan kita sama loh? Bukankah harusnya gasnya udah sama, remnya udah sama? Tinggal urusan Anda ngegasnya seperti apa? Ya kan? Anda nginjek yang mana? Anda nginjek rem atau
panjangin ke gas yang 10, 20, hati-hati takut benghar cepetan, takut kaya cepet, atau Anda hajar aja 100 gitu loh. Atau Anda nunggu punya utang 1 miliar dulu kayak saya dulu. Anda nunggu keadaan sampai rusak dulu kayak saya dulu. Atau Anda mau bergerak saat Anda sekarang masih punya jabatan, masih punya banyak teman, masih sehat, masih kuat. Karena kalau Anda alami seperti saya dulu, belum tentu Anda kuat. Orang saya juga kalau mau balik lagi ke sana saya takut setengah mati. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa melewati hal itu, cuman saya fokus sama impian. Ingat baik, penambang emas hanya fokus sama emas, bukan fokus sama kotoran. Yes. Jadi saya pun saat itu saya tidak fokus sama masalah saya. Masalah saya banyak, kagak banyak banget. Masalah saya banyak banget gitu. Kalau saya ceritain juga 7 hari 7 malam kagak kelar-kelar. Tapi yang harus Anda pelajari bukan suksesnya saya, tapi bagaimana saya bisa melewati proses itu. Dan salah satunya adalah saya meninggalkan semua masalah itu dan saya fokus pada tujuan besar. Itu teman-teman, mungkin itu yang membedakan kita. Mungkin itu gitu loh. Mungkin Anda ingat juga sama impian Anda. Mungkin Anda pengen juga cepat umroh. Mungkin Anda juga pengen cepat platinum. Tapi seberapa hebat action Anda? Action Anda udah saya nggak enak kalau ngebandingin sama saya. Cuman Anda sudah berdarah-darah nggak gitu aja dah. Anda sudah berdarah nggak gitu. Anda udah sampai menangis-nangis nggak gitu. Anda sudah sampai frustasi nggak gitu. Kalau Anda udah sampai frustasi dan Anda tetap bergerak, Anda pasti jadi kron. Tapi kalau Anda frustasi, terus Anda simpen di diri Anda, terus Anda ngerasa, aduh susah banget lah, tapi saya tetap semangat. Orang kebanyakan juga berpikir seperti itu. Betul nggak? Orang kebanyakan juga berpikir seperti itu. Terus apa bedanya? Orang yang dapetin sesuatu yang luar biasa adalah mereka yang melakukan lebih daripada kemampuan dia. Dia melewati batas dia. Meskipun dia tahu, aduh nggak bisa gue, aduh capek banget nih, gue sakit banget, aduh Tuhan kalau bisa mah nggak kayak gini lah, nggak bertubi-tubi kayak gini juga gitu loh. Tapi kalau Tuhan percayakan Anda masalah, berarti Tuhan percaya bahwa Anda bisa lewatin itu. Tuhan percaya bahwa Anda akan jadi kron selanjutnya. Tuhan akan percayakan rezeki yang luar biasa. Karena Anda sudah dimatangkan lewat proses. Anda sudah dimatangkan lewat segala masalah. Masalah menguji diri kita. Masalah menguji skill kita. Masalah menguji kekuatan kita. Betul? Itu gitu. Dan tidak ada seorang kron yang punya mental recehan, yang punya mental baper, yang punya mental cepat menyerah. Iya kan? Ratusan juta loh kita dibayar setiap bulan. Ratusan juta. Nah kalau kita dibayar hanya jutaan, Anda cepat menyerah, ya Anda jadi buruh aja. Anda jadi pegawai toko aja. Hujan nyerah, ya udahlah diam aja. Anda cukup dibayar 1 juta, itu mental recehan. Tapi kalau Anda terima segala sesuatu yang berat, artinya Tuhan percaya bahwa Anda sanggup menghadapi itu dan Anda bisa lewatin itu. Dan timbul, lahir, bangkit sebagai seorang pemenang. Jadi jangan kalah sama keadaan. Saya tahu situasi ini tidak enak. Bukan cuma buat Anda, kabar baiknya. Bukan cuma Anda yang susah. Semua orang susah. Apalagi nih election day ini, si Biden yang menang ya. Whatever yang menang, gak penting juga buat kita. Cuma ada efeknya buat kita. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita mengalami resesi ekonomi. Kalau langkah Anda sama aja dari zaman 2 tahun yang lalu, 2019 dan 2020, langkah Anda sama, ditambahin juga dengan habis COVID nih sekarang mah asik. Kira-kira hasilnya gimana? Hasilnya kan sama. Hanya orang gila, ya ini kata siapa tuh ya, nanti cek aja ya. Hanya orang gila yang berharap hasil yang berbeda saat dia melakukan langkah yang sama. Siapa tuh yang ngomong ya? Langkahnya sama, pengen hasilnya beda. Aneh banget, itu nggak ada. Kalau langkahnya, actionnya, cara pandangnya, sikap Anda terhadap bisnis ini
masih kayak dulu, ya pasti sama. Oh ya, thank you Martin Purbalingga lah. Berarti bukan kayak Eri ya, bukan kata Eri ya. Soalnya ngeri saya tadi bilang gila. Hanya orang gila yang berpikir untuk mendapatkan hal yang berbeda saat dia melakukan hal yang sama. Jadi lakukan hal yang berbeda guys. Lakukan hal yang berbeda Bapak Ibu, teman-teman. Karena dunia berubah. Bila Anda tidak mau berubah, Anda akan kalah oleh dunia ini. Kalau Anda hidup sendiri, Anda tidak perlu memaksakan diri Anda. Anda nggak kaya pun nggak apa-apa. Karena saya tahu orang-orang kaya kita makan sama telur ceplok aja udah girang. Masalahnya kita punya anak. Masalahnya kita punya istri. Masalahnya kita punya orang tua yang tiap hari mereka berdoa. Aduh, semoga ya bapak saya cepat naik posisi. Semoga bapak saya cepat naik kron. Semoga ibu saya cepat kron. Masalahnya kan ada keluarga yang berdoa buat kita. Hei, kalau kita hidup sendiri, kita nggak perlu kaya. Jangan ngomong lah bahwa apa, Bu Eri mah ngomong duit terus-terusan, duit terus-terusan. Ngomong kayak gitu kalau udah kaya. Nah kalau belum kaya mah apa-apa butuh duit. Ya kan? Bahasa itu hanya boleh buat orang kaya tuh yang ngomong. Nah kalau orang-orang kaya kita, ya yang masih butuh duit, jangan coba-coba ngomong apa-apa duit. Lu kalau nggak punya duit kan lu setengah mati juga. Ya, jadi kita nggak perlu kaya. Kalau kita hidup sendiri. Kalau hidup hanya sebatas hidup, kebun di sawah. Kebo di sawah juga hidup. Kalau hidup hanya sebatas hidup, monyet di hutan juga hidup. Masalahnya kita kan bukan kayak mereka. Masalahnya kan kita makhluk berakal budi. Yang diberi mandat sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus jadi khalifah di dunia ini. Artinya kita harus menguasai dunia ini beserta segala isinya. Nah, kalau kita saat ini ada dalam kehidupan kesulitan, susah, miskin, Tuhan salah kasih mandat sama kita. Kan nggak mungkin. Perintah itu kan buat semua umat. Kita ditunjuk jadi khalifah di dunia ini. Menguasai dunia ini beserta segala isinya. Artinya kita harus kaya raya. Kalau saat ini kita belum kaya, berarti ada hal yang harus dievaluasi dengan cara kerja kita. Gitu loh. Ada yang harus dievaluasi dan percayalah, yakinlah bahwa Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Kaya itu bukan milik sebagian orang. Kaya itu juga milik semua orang. Milik saya, milik Anda semua yang bersungguh-sungguh mengejarnya, bersungguh-sungguh mengerjakannya. Bisnis kita sama. Saya makan nasi, Anda makan nasi. Kendaraan kita sama. Tidak ada yang membedakan saya dan Anda. Kecuali action kali. Atau impian Anda yang kurang ngegas. Ya. Dan saya tahu SR Raja Wali adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan Anda lebih luar biasa dari saya di saat Anda memulai. Saat saya memulai, saya memulai dengan begitu menderita. Saya memulai dengan gak punya uang. Saya memulai dengan utang banyak. Saya lihat beberapa dari Anda memulai bisnis ini tidak separah saya. Artinya kan sebetulnya udah difur duluan. Anda bisa lebih cepat dari saya. Anda bisa lebih cepat. Kalau Anda lihat rumah saya, ini adalah bukti. Karena bullshit banget. Kalau dalam sebuah bisnis, tidak ada pembuktian. Betul nggak? Harus ada pembuktian. Dan bukan cuma buat saya. Anda pun harus menghebatkan diri Anda. Betul nggak? Bagaimana Anda bisa bercerita bahwa bisnis ini hebat, Anda elit aja nggak pernah. Ya kan? Bagaimana Anda bisa bercerita bisnis ini keren banget? Aduh, di masa pandemi ini, gara-gara 3i Network, saya jadinya tercover ini. Ya lumayan lah. Berapa bonusnya bisa bilang lumayan? Sementara kita punya gas dan rem yang sama. Ya kan? Mobilnya sama. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Cia. Jangan ada celah gitu loh. Kalau saya ngototlah Anda gitu loh. Kalau saya ngegaslah Anda gitu. Nggak pengen punya rumah besar,
nggak pengen punya duit kalau ditransfer gedebuk gitu. Iya kan? Passive income loh, yang diidamkan banyak orang. Kita punya kebebasan waktu, bisa punya banyak waktu dengan keluarga, bisa punya kebebasan finansial. Meskipun COVID kayak gini, kan kita tetap dibayar. Betul nggak? Punya kebebasan pikiran. Itu yang ditawarkan sama 3i Network. Saya kayak gini tuh, karena apa? 3i Network tuh udah tinggal ngambil. Bukan ngambil, udah nyediain. Anda tinggal ngambil. Ya kan? Anda tinggal ngambil. Masalahnya untuk mengambil itu butuh action. Siap action. Luar biasa. Untuk ngambil itu butuh action. Jadi kalau Anda merasa bahwa saat ini rasanya begitu susah, coba deh action. Anda akan lupa betapa susahnya jadinya, benar nggak? Anda tidak fokus lagi dengan kesulitan, Anda tidak fokus lagi sama penolakan, Anda tidak fokus lagi sama jaringan yang rontok, Anda tidak fokus lagi sama premi group system, tapi Anda fokus dengan 3 orang yang akan berlari bersama Anda. Ya, jadilah next platinum, bahkan even more ya, kalau bisa lebih dari saya, karena saya yakin kita semua pasti bisa. Ingat baik, penambang emas tidak fokus pada kotoran, penambang emas fokus pada emas. Jadilah seorang pemimpin, seorang leader yang tetap optimis apapun keadaannya. Jaga optimis Anda, jaga positive thinking Anda, fokus pada impian Anda, berjalan atas impian, bukan apa yang ada di hadapan Anda. Karena cepat atau lebih cepat Anda akan jadi crown against Islam.